Selanjutnya ke penasihat hukum terdakwa, silakan menanyakan kepada saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa memiliki lahan 16 hektar. Sejak kapan lahan itu diperjuangkan? Kami bekerja di sana bersama Bapak almarhum orang tua saya tahun 88 tahun 89. Timbul masalah dengan PT Hambaran ini pada tahun 2008. Jadi yang timbul masalahnya 2008 karena yang 16 hektar itu sudah kami tanami. Ada pohon kelapa sawitnya tapi belum berbuah, ada batasnya, ada paritnya yang kita bikin, cuma ditutup semua waktu itu dan ditanami tanaman baru oleh PT Hambaran. Akhirnya kita klaim itu. Berarti sejak 2008 itu sudah disebutkan bahwa tanah saudara itu 16 hektar ya. Lalu tahun 2010 pernah enggak ada hubungan dengan warga desa Penyang? Kalau seperti apa yang ditanyakan Yang Mulia tadi tidak ada. Tidak ada. Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 Bupati Kota Waringin Timur M. Wahyudika Anwar mengeluarkan surat dengan nomor 5259/X.SDA/10/2010. Di sini disebutkan perihal penyelesaian lahan Dias Mantongka DKK. Sangat jelas DKK. Bolehkah saudara saksi menjelaskan dan kawan-kawan ini siapa? Mohon izin Yang Mulia, yang dimaksud dalam DKK surat klaim saya itu tanah yang saya ajukan bukan atas nama saya sendiri, tapi ada juga atas nama adik saya Anto, atas nama istri saya Yati, atas nama ibu saya Sila Nadia almarhum, atas nama kalau tidak salah orang tua saya Cincong almarhum. Makanya timbul DKK. Itu DKK ya. Jadi perihal 16 hektar ya, DKK ya. Lalu sejak itu tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan 4 Maret 2011 berdasarkan surat dari saudara Dias Mantongka DKK, kan seperti itu disebutkan, memohon supaya diselesaikan sengketa lahan 117 hektar. Jadi sejak tahun 2010 itu sudah disebut-sebutkan lahan 117 hektar, bukan 16 hektar. Bagaimana saudara saksi bisa menjelaskan tentang luasan objek ini yang saudara saksi mengatakan tadi hanya 16 hektar, tetapi semua surat-surat berbicara atas nama Dias Mantongka DKK 117 hektar. Jadi begini PH, perlu saya sampaikan, awal sengketa saya hanya 16 hektar. Nah, namun setelah turun tim dari DPRD itu memplotting semua, keluarlah temuan 117 hektar, sehingga timbullah istilah baru 117 hektar. Jadi 117 hektar itu bukan punya saudara saksi. Saya saksi siapa itu, Pak? Saudara saksi yang sedang saya tanyakan ini. Yang awalnya saya klaim itu cuma 16 hektar, Pak. Karena 16 hektar itu ada tanam tumbuhnya, ada kelapa sawitnya. Walaupun dulu orang tua saya itu lebih dari itu bekerja, cuma karena sudah kita tinggalkan begitu lama dan juga tidak terpelihara, sudah kembali ke semak belukar, sudah kembali ke demikian, kita tidak mengharapkan gitu. Jadi kita fokus saja memperjuangkan 16 hektar. Makanya kita sampai surat ketiga itu yang dikembalikan hanya 16 hektar. Baik. Jadi surat menyurat pun balas membalas ya. Semua ditujukan untuk saudara saksi tetap menggunakan Dias Mantongka DKK.
baik itu dari bupati, juga dari diberita acara dari BPN, juga surat rekomendasi dari Komnas HAM menyebutkan lahan saudara Dias Mantongka DKK 117 hektar. Jadi ini bisa saudara jelaskan kenapa kemudian yang saudara mengatakan tadi hanya memperjuangkan 16 hektar, tiba-tiba 117 hektar, dan pada saat ini di 117 hektar itulah terjadi tindakan pidana yang didakwa kepada 3 terdakwa. Jadi begini PH, perlu saya sampaikan, di samping 16 hektar, saya punya lahan lagi yang tidak bermasalah 28 hektar, itu tidak bermasalah. Dan sudah saya tanami sendiri, itu juga pun dimitrakan. Tapi sampai saat ini juga tidak ada dipelihara juga oleh mitra. Nah, yang 69 hektar itu nanti akan kami dapat setelah kami membayar dari PT Hamparan. Karena itu menurut kepala desa awalnya tadi memang punya mereka. Dan dulu memang lahan-lahan di sekitarnya itu orang tua saya juga yang bekerja begitu. Cuma kita tidak menghiraukan segala sudah begitu lama. Ya, baik. Kemudian tahun 2010 itu menurut pengakuan warga Desa Penyang, yang salah satu di dalamnya itu adalah mertuanya terdakwa almarhum Hermanus Sadianto Saidin, ya Pak Saidin. Apakah saudara saksi mengenal itu Pak Saidin? Pak Saidin saya mengenal. Bagaimana saudara mengenalnya? Saya bertetangga dengan dia. Pak Saidin, Pak Suwan, Pak Radol, semua teman-teman saya semua. Bertetangga tempat tinggal atau bertetangga lahan? Dulu kan kami pernah tinggal di kilometer 45 itu. Apakah mereka punya tanah di berbatasan dengan lahan punya saudara saksi? Kalau dulu awalnya kita semua di situ semua tetangga. Semua tetangga lahan ya, atau tetangga tempat tinggal? Tetangga tempat tinggal ya juga, karena dulu kan orang tua saya situ kan menebang pohon-pohon. Jadi jalan-jalan itu panjang, itu jalan terap. Ya, bertetangga tempat tinggal, bertetangga lahan juga, begitu ya? Tetangganya di bawah, Pak. Ini lahannya kan di atas ini. Di atas di mana? Tepi jalan, kita tetangganya di tepi jalan. Di tepi jalan ya, di Desa Penyangnya ya. Itu belum Desa Penyang di sana. Desanya dulu apa Pak? Tanah Putih. Desa Tanah Putih. Pemekarannya kemudian ke Desa Penyang. Ya. Lalu menurut pengakuan warga, ya, menurut pengakuan mereka, dan ini juga sudah kita sampaikan, dan ini perlu kami tanyakan, karena nama saudara saksi ini sering disebutkan oleh warga Desa Penyang. Sejak 2011 ya sampai 2019 itu sebenarnya sudah terdiam soal pengurusan lahan 117 hektar, dan 117 hektar itu di dalamnya ada surat garap milik Pak siapa namanya surat? Pak Setia, yang sudah ada surat garapnya sejak tahun 1969. Apakah saudara Dias, saudara saksi mengetahui tentang surat itu? Tidak mengetahui yang mulia. PH. Baik, tidak mengetahui. Lalu kemudian saya kembali ke koperasi, ya, koperasi. Tiba-tiba tanggal 16 Oktober 2019 ada surat pemberitahuan dari PT HMBP membalas surat-surat dari warga Desa Penyang bahwa
SKCPCL atas nama Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama, ketuanya Dias Mantongka, ya, sudah terbit SKCPCL atas lahan 117 hektar itu. Koperasi, ya, dalam memitrakan misalnya katakan plasma, itu berarti harus ada melibatkan warga di sekitar, ya. Kemudian lahan-lahan warga masyarakat setempat itu yang dimitrakan. Apakah saudara saksi membentuk koperasi ini sesuai dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92? Pertanyaannya mohon PA sampaikan. Apakah Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama ini dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92? Kami mendirikan koperasi itu sudah sesuai aturan yang berlaku. Rapat anggota pertama dilaksanakan tahun berapa, Pak? Berdirinya 2017 sudah pernah kami rapat, 2018 baru 2 kali. 2 kali, ya. Kemudian akta notarisnya, akta pendiriannya tahun berapa? Pendiriannya 2017. 2000. Akta pendiriannya Nomornya lupa. di hadapan notaris. Di hadapan notaris, saya lupa nama notarisnya. Yang pasti notarisnya itu Ibu di Jalan Penjahitan. Saya lupa Ibu P ini apa ada W ini. Yang persisnya kecuali saya membuka akta baru saya ingat. Lalu tahun 2017, ya, tahun 2017, karena ini sekarang dalam keterangan para saksi tadi, ya, yang sudah diperiksa terdahulu, mengatakan ada 2 lokasi, ya, dan ada 2 korban, ya. Satunya lokasi di dalam PT HGU PT HMBP, satunya di lokasi Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama. Berarti ada 2 korban. Korbannya salah satunya PT HMBP dan sisi lain adalah Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama. Apakah saudara saksi menjadi korban dalam tindakan pidana yang didakwa kepada para terdakwa? Kalau korbannya secara tidak langsung, yaitu tadi terganggunya kemitraan kami yang informasinya kan kita ini sudah mendapat bank yang bersedia membiayai, tapi dengan adanya begini kan terundur lagi nih, tidak tahu kapan diselesaikan. Disitulah kerugian kami. Apakah hak milik Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama diambil secara melawan hukum? Apakah ada hak milik keluarga sejahtera, Koperasi Keluarga Sejahtera Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama diambil secara melawan hukum oleh para terdakwa? Tidak ada. Tidak ada hak milik dari Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang diambil oleh para terdakwa. Tidak ada. Berarti Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama ini bukan korban, ya? Kalau dikatakan bukan korban, ya boleh. Dikatakan juga korban, boleh. Korbannya dari sisi mana, Pak? Korbannya kan di situ kan perizinannya sudah atas nama koperasi, Pak. Ya. Tapi permasalahannya sekarang hak milik Koperasi itu ada yang diambil, ya? Kalau hak milik koperasi seperti lahan tidak ada. Terus yang menjadi hak milik yang diambil ini bagaimana? Coba dijelaskan. Tanah tumbuhnya kepunyaan PT Hamparan, Pak. Ya. Sebelum kita bayar. Belum dibayar.
Apakah sudah menjadi hak kalau belum dibayar? Oh, pertanyaannya diulang saya. Yang saya tanya dari awal tadi, karena di sini kan dikatakan korbannya ada dua versi para saksi tadi, PT HMBP dan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama. Lokusnya juga disebutkan ada dua, ada di dalam AGU PT HMBP, ada di dalam wilayah Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama. Yang saya tanya tadi, ada hak milik Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang diambil secara melawan hukum oleh para terdakwa. Jadi begini, perlu saya jelaskan, tadi kan sudah saya sampaikan kepada Yang Mulia bahwa TKP yang saya lihat di penyidik itu TKP kejadiannya berada di lokasi perizinan operasi sebagian. Saya berbicara tadi kan saya bilang berada di dalam perizinan. Ya, di dalam perizinan Operasi. di dalam perizinan koperasi itu apakah sama dengan itu sudah milik koperasi? Dikatakan milik juga boleh karena itu secara administrasi sudah diserahkan dengan kita. Secara administrasi juga kita sudah menyerahkan dengan hamparan, cuman pembayarannya yang belum. Nah, itulah yang saya tanya terakhir tadi, kalau belum bayar itu sudah menjadi hak. Masalah hak itu timbul atau tidak itu kan tergantung kami dengan pihak hamparan, para pihak. Nah, ini yang harus dipikirkan. Makanya saya tanya tadi, karena para terdakwa ini kan didakwa mengambil secara melawan hukum hak, ya kan? Jadi di sini ada dua korbannya. Makanya saya pastikan apakah Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama itu sudah diambil hak miliknya secara melawan hukum oleh para terdakwa. Kalau mengambil hak keluarga bersama, tanam tumbuh itu kan sudah saya sampaikan Pak. Secara fakta, secara kebenarannya belum kita bayar, itu fakta. Tetapi secara hukumnya lahan itu sudah diserahkan ke kita dan sudah kita serahkan kembali ke PT Hamparan untuk mengelolanya. Nah, dengan apa mereka bilang, nanti kalau memang ini dapat pembiayaan, semua perhitungan akan kita rapel. Baik, apakah saudara saksi terkait lahan 117 ini tahu persis lokasinya dengan segala batas-batasnya? Apakah saudara saksi mengetahui? Kalau lapangan tahu kita.